Shalom saudara-saudara semua, perkenalkan, nama saya Yovita Apuliani Bolsinaga dengan NIM 210301015, Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pandangan iman Kristen tentang hukum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum merupakan perlindungan kepentingan masyarakat yang berbentuk kaidah, aturan atau norma yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum berfungsi untuk menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Untuk menciptakan keadaan yang tertib dan damai, maka diperlukan penegakan hukum dan kesadaran akan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu yang pertama, faktor hukum, yang kedua, penegakan hukum, ketiga, sarana dan fasilitas pendukung, keempat, kebudayaan, dan kelima adalah masyarakat. Dan diperlukannya kesadaran hukum, di mana kesadaran akan norma-norma yang terdapat dalam hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan iman Kristen tentang hukum. Dalam Kristen, Tuhan adalah pusat semua yang baik. Tuhan adalah hakim yang terakhir yang memutuskan yang baik dan yang benar. Tanggung jawab manusia adalah menaati perintah Allah atau hukum Tuhan Allah. Hukum Tuhan Allah terbagi 3, yaitu amanat kebudayaan, hukum Taurat, dan hukum kasih. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai amanat kebudayaan. Penjelasan tentang hukum di dalam Alkitab dimulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan manusia karena tidak taat terhadap perintah Allah dalam cerita penciptaan. Hal ini terjadi karena keinginan manusia yang ingin serupa dengan Allah. Dalam hal ini, motivasi manusia untuk melakukan kesalahan tersebut bukanlah karena ingin berdosa, melainkan karena ingin mendapatkan kebahagiaan dari dosa yang dilakukan. Bukannya mendapat kebahagiaan, tetapi manusia malah mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan Allah adalah hukuman yang berupa kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Kematian rohani ialah pemisahan antara hubungan manusia dan Allah. Kematian jasmani adalah kematian secara fisik, yaitu pemisahan antara tubuh dan roh. Dan kematian kekal adalah hukuman kekal yang diberikan Allah kepada manusia akibat pelanggaran yang dilakukan manusia. Namun, karena kasih Allah memberi jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan penembusan dosa manusia di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Yang berikutnya adalah hukum Taurat. Di dalam Perjanjian Lama, kata hukum merupakan terjemahan dari istilah Torah yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Taurat atau Torat. Dan dalam kitab Mazmur, kata ini diterjemahkan dengan undang-undang. Secara harfiahnya, kata Torah berarti ajaran atau petunjuk. Taurat ialah petunjuk-petunjuk ilahi atau keputusan ilahi yang diberikan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, yang fungsinya adalah sebagai petunjuk ilahi juga memperlihatkan anugerah Allah. Banyak orang yang beranggapan bahwa hukum Taurat identik dengan 10 titah Allah yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Tetapi kebenarannya, hukum Taurat adalah hukum yang mencakup semua isi dalam Alkitab. Terakhir ialah hukum kasih. Ke-10 titah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai diringkas menjadi 2 bagian, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Di Alkitab dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan menginginkan bahwa kita mengasihi Allah dengan totalitas, dengan menaati aturannya, dan juga membangun hubungan pribadi yang baik. Selain itu juga, Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan kepada sesama manusia dengan baik, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selain hubungan kepada Allah, Tuhan juga menginginkan kita memiliki hubungan yang baik dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.